Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nursiwi Nugraheni, SSI MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah konsep matematika dasar dan teman-teman Rombel A yang kami banggakan. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah dan limpahan rahmat-Nya lah kami dapat menyelesaikan video pemaparan tentang aplikasi deret. Baiklah, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya, Sagita Lestari, dengan NIM 140, 142, 1402, selaku moderator. Kemudian ada saya, juga Yahya Romi, dengan NIM 140, 14, 403, sebagai pemateri. Kemudian ada saya, Sally Pipi Aulia, dengan NIM 140, 142, 1404 sebagai pemateri. Kemudian ada saya, Yusuf Wiranova Arifiana, dengan NIM 140, 142, 1405 sebagai pemateri. Kemudian ada saya, Dwiana Octavia, dengan NIM 140, 142, 1406 sebagai pemateri. Baiklah, selanjutnya pemaparan materi pertama tentang pengertian deret akan dipaparkan oleh Dwiana Octavia. Kepada Dwiana, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian deret. Deret merupakan rangkaian bilangan yang tersusun secara teratur dan memenuhi kaidah-kaidah tertentu. Bilangan-bilangan yang merupakan unsur dari pembentuk sebuah deret dinamakan suku. Keteraturan suatu rangkaian bilangan yang membentuk sebuah deret terlihat pada pola perubahan. Bilangan tersebut dari satu suku ke suku berikutnya. Dilihat dari jumlahnya, suku yang membentuk deret digolongkan menjadi dua, yaitu deret terhingga dan deret tak terhingga. Deret terhingga merupakan deret yang jumlah suku-suku tertentu, sedangkan deret tak terhingga adalah deret yang jumlah suku-sukunya tidak terbatas. Next. Deret hitung atau aritmatika. Deret aritmatika atau deret hitung adalah deret yang mempunyai beda yang tetap atau suku ke N dikurangi suku ke N dikurang 1, selalu tetap. Bentuk umum dari deret aritmatika atau deret hitung adalah suku ke-1 ditambah suku kedua ditambah suku ketiga ditambah titik-titik ditambah suku ke N. Pada barisan bilangan, tiap-tiap bilangan yang terdapat pada barisan bilangan disebut suku. Hal ini juga berlaku untuk deret, yaitu setiap bilangan pada suatu deret disebut suku. Next. Rumus suku ke N, deret aritmatika. Dalam deret aritmatika, suku ke-1 ditambah suku kedua ditambah suku ketiga ditambah titik-titik sampai suku ke N dengan beda B, maka dapat ditentukan suku ke N sama dengan suku ke-1 ditambah buka kurung N dikurang 1 tutup kurung B. Keterangan, suku ke N sama dengan suku ke N. N banyaknya suku. U1 sama dengan suku pertama. B sama dengan beda. Rumus jumlah N suku pertama, Sn sama dengan setengah N, buka kurung U1 ditambah U2, tutup kurung. Atau Sn sama dengan setengah N, buka kurung U1 ditambah buka kurung N-1, tutup kurung B. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Dwiana atas pemaparannya. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Sally Pipi Aulia. Pada Sally Pipi, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Materi selanjutnya deret ukur atau geometri.
Deret ukur merupakan deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan perkalian terhadap sebuah bilangan tertentu. Suatu deret yang memiliki rasio atau perbandingan yang tetap atau hasil dari suku kedua per suku 1, suku 3 per suku 2, suku 4 per suku 3, dan seterusnya sampai suku ke N per suku N-1 selalu tetap disebut deret geometri atau deret ukur. Next. Rumus suku ke N pada deret geometri. Rumus suku ke N suatu deret geometri adalah UN sama dengan U1 plus R pangkat N-1. Keterangannya UN sama dengan suku ke N sama dengan banyak suku, U1 sama dengan suku pertama, R sama dengan rasio. Jumlah N suku pertama deret geometri, Sn sama dengan U1 R pangkat N min U1 per R min 1. Next. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Sally. Materi yang selanjutnya akan dipaparkan oleh Yuzefira Nova Arifiana. Pada Yuzefira, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan ekonomi. Di bidang bisnis dan ekonomi, teori atau prinsip-prinsip deret sering diterapkan dalam kasus-kasus yang menyangkut perkembangan dan pertumbuhan, baik deret hitung maupun deret ukur. Maka teori deret yang bersangkutan relevan diterapkan untuk menganalisisnya. A. Model perkembangan usaha, B. Model bunga majemuk. Model bunga majemuk merupakan penerapan deret ukur dalam kasus simpan pinjam dan kasus investasi. Jika misalnya modal pokok sebesar jumlah sekarang dihubungkan secara majemuk dengan suku bunga per tahun, setingkat bunga per tahun, maka jumlah akumulatif modal tersebut di masa datang setelah jumlah tahun suku bunga ke N dapat dihitung sebagai berikut. Setelah 1 tahun, suku bunga 1 sama dengan P plus P dikali I sama dengan P dalam kurung 1 plus I. Setelah 2 tahun, suku bunga kedua sama dengan P dikali dalam kurung 1 plus I plus P dikali dalam kurung 1 plus I dikali I sama dengan P dalam kurung 1 plus I pangkat 2. Setelah 3 tahun, suku bunga ketiga sama dengan P dikali 1 plus I pangkat 2 plus P dikali 1 plus I pangkat 2 dikali I sama dengan P dikali dalam kurung 1 plus I pangkat 3. Setelah jumlah tahun, suku bunga ke N sama dengan titik-titik plus titik-titik dikali I sama dengan P dikali dalam kurung 1 plus I pangkat N. Dengan demikian, jumlah di masa datang dari suatu jumlah sekarang adalah suku bunga ke N sama dengan P dikali dalam kurung 1 plus I pangkat N. Dengan P jumlah sekarang, I tingkat bunga per tahun, dan N jumlah tahun. Next. Contoh soal. 1. Jumlah 5 suku pertama deret aritmatika adalah 20. Jika masing-masing suku dikurangi dengan suku ketiga, maka hasil kali suku ke-1, kedua, keempat, dan kelima adalah 324. Adalah pembahasan sebagai berikut. Diketahui jumlah 5 suku pertama sama dengan 20. Berdasarkan kalimat kedua pada soal di atas, diperoleh suku pertama dikurangi suku ketiga sama dengan A min dalam kurung A plus 2B sama dengan min 2B. Suku kedua dikurangi suku ketiga sama dengan A plus B dikurangi A plus 2B sama dengan min B. Suku keempat dikurangi suku ketiga sama dengan A plus 3B min A plus 2B sama dengan B. Suku kelima dikurangi suku ketiga sama dengan A plus 4B min A plus 2B sama dengan 2B. Berarti hasil kalinya menghasilkan min 2B dikali min B dikali B dikali 2B sama dengan 324. Maka 4B pangkat 4 sama dengan 324
B pangkat 4 sama dengan 81. Next. Menghasilkan B lebih kurang 3. Karena jumlah 5 suku pertama 20 diperoleh Sn sama dengan N per 2 dikali dalam kurung 2A plus N-1 dikali B sama dengan jumlah 5 suku pertama sama dengan 5 per 2 dikali 2A plus 5-1 dikali B. 20 sama dengan 5 per 2 dikali 2A plus 4B. 4 sama dengan A plus 2B. Untuk B sama dengan 3 diperoleh A plus 2 dikali 3 sama dengan 4. Maka A sama dengan 2. Untuk B min 3 diperoleh A plus 2 dikali 3 dikali min 3 sama dengan 4. Maka diperoleh A sama dengan 10. Berikutnya akan dicari nilai dari jumlah 8 suku pertama. Untuk A sama dengan min 2 dan B sama dengan 3, kita tulis jumlah 8 suku pertama sama dengan 8 per 2 dikali 2 dikali min 2 plus 8 dikurangi 1 dikali 3 sama dengan 4 dikali min 4 plus 21 sama dengan 4 dikali 17 sama dengan 68. Untuk A sama dengan 10 dan B sama dengan min 3, kita tulis jumlah 8 suku pertama sama dengan 8 per 2 dikali 2 dikali 2 dikali 10 plus 8 min 1 dikali min 3 sama dengan 4 dikali 20 min 21 sama dengan 4 dikali min 1 yaitu min 4. Jadi jumlah 8 suku pertama deret tersebut adalah min 4 atau 68. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Yuzatira. Materi yang selanjutnya akan dipaparkan oleh Dwika Yapi Muaromi. Pada Dwika, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan membahas contoh soal kedua. Jumlah 50 suku pertama dari deret logaritma 5 plus blok logaritma 55 plus logaritma 605 plus logaritma 6655 plus titik-titik-titik adalah pembahasan. Deret di atas merupakan deret aritmatika dengan suku pertama A sama dengan logaritma 5 plus dan B sama dengan logaritma 11. Untuk itu, suku kedua sama dengan blok 5 plus blok 11 sama dengan blok 55. Dengan demikian, Sn sama dengan N per 2 dalam kurung 2A plus dalam kurung N-1 kali B. S50 sama dengan 50 per 2 dalam kurung 2 kali log 5 plus dalam kurung 50 min 1 dikali log 11. 25 dalam kurung log 25 plus log 11 pangkat 49. Log 25 pangkat 25 plus log dalam kurung 11 pangkat 49 dikali pangkat 25. Log 25 pangkat 25 plus log 11 pangkat 1225 sama dengan log dalam kurung 25 pangkat 25 dikali 11 pangkat 1225. Next. Kesimpulan. Deret adalah rangkaian bilangan yang tersusun secara teratur dan memenuhi kaidah-kaidah tertentu. Bilangan-bilangan yang merupakan unsur dan pembentuk sebuah deret dinamakan suku. Keteraturan rangkaian bilangan yang membentuk sebuah deret terlihat pada pola perubahan bilangan tersebut dari satu suku ke satu berikutnya. Dari segi pola perubahan bilangan ada suku-sukunya. Deret bisa dibeda-bedakan menjadi deret hitung, deret ukur, dan deret harmoni. Dalam ilmu ekonomi, deret hitung dan deret ukur banyak digunakan dalam hal menghitung pertumbuhan penduduk dan pangan, mengukur biaya produksi dan pendapatan, serta menghitung bunga majemuk dalam dunia perbankan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih pada Dwika. Terima kasih atas pemaparannya teman-teman semua. Sekian presentasi video dari kami. Jika terdapat kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Akhir kata, kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.